Hello netizen, saat ini saya sudah berada di Komando Lintas Laut Militer Tanjung Priuk, Jakarta Utara, di mana sesaat lagi kita akan menyaksikan kedatangan dari KRI Legenda Kebanggaan Indonesia, KRI Dewa Ruci yang sudah berlayar dari Surabaya dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudra yang jatuh pada tanggal 15 Januari 2021. Selama KRI Dewa Ruci sandar di Jakarta akan dilaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya talkshow sejarah dan kemaritiman, lomba foto dan video, open ship, dan kegiatan lainnya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan akan kembali ke Surabaya pada tanggal 31 Januari 2021. Dan dari sini juga, saya Uli akan membawakan Navy News edisi Kamis 7 Januari 2021. Kepala Staf Angkatan Laut menyematkan Brigade Hiu Kencana kepada Kapolri. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menyematkan Brigade Hiu Kencana kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Idam Aziz yang disaksikan langsung oleh Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto dalam suatu upacara kehormatan yang berlangsung secara sederhana dengan tetap mematuhi protokol kesehatan di Gedung Utama Markas Besar TNI Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur. Upacara penyematan Brigade Kehormatan Hiu Kencana yang diselenggarakan ini merupakan salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan dari TNI Angkatan Laut, khususnya Satuan Kapal Selam kepada seluruh tokoh serta jajaran TNI dan Polri yang telah memiliki jasa, perhatian, perjuangan maupun penghormatan bagi kejayaan TNI Angkatan Laut, utamanya berpartisipasi demi kemajuan pengembangan kapal selam baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, upacara penyematan Brigade Kehormatan Hiu Kencana kepada Kapolri juga sebagai simbol pengangkatan Jenderal Polisi Idam Aziz sebagai warga kehormatan kapal selam TNI Angkatan Laut sekaligus sebagai wujud soliditas antara TNI dan Polri. Brigade Hiu Kencana sendiri sejatinya merupakan simbol pengakuan terhadap profesionalisme prajurit kapal selam dalam taktik dan teknik peperangan bawah permukaan laut yang dapat menumbuhkan kebanggaan dan jiwa korsa bagi para pemakainya. Sejak memperkuat jajaran TNI Angkatan Laut tahun 1953, KRI Dewa Ruci telah 2 kali melaksanakan pelayaran muhibah keliling dunia, yaitu tahun 1964 dipimpin oleh Letkol Laut Pelaut Sumantri dengan membawa 78 orang taruna Akademi Angkatan Laut dan 32 anak buah kapal untuk mengarungi 7 samudra serta 5 benua. Pelayaran kedua dilaksanakan 48 tahun kemudian, tepatnya tahun 2012. Pada pelayaran keliling dunia kedua ini, KRI Dewa Ruci dipimpin oleh Letkol Laut Pelaut Haris Bima Bayuseto dengan membawa 101 orang taruna AL dan 77 ABK. Ya netizen, selanjutnya kita beralih ke Navy News kedua pada hari ini, di mana Komandan Korps Marinir meninjau langsung persiapan personil Korps Marinir yang akan melaksanakan misi perdamaian di Kongo. Sebanyak 89 personil Korps Marinir TNI Angkatan Laut siap diberangkatkan ke Kongo untuk menjalankan operasi perdamaian dalam misi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bergabung dalam misi kontingen Garuda 39C MONUSCO tahun 2021. Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Soehartono langsung memeriksa kesiapan pasukan Garuda dari Marinir dalam suatu apel gelar persiapan serta perlengkapan prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut di lapangan apel Brigade Infanteri 1 Marinir Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Dan Kormar menyampaikan sebagai Duta Negara Indonesia di Democratic Republic of Congo agar seluruh prajurit marinir selalu menjaga nama baik bangsa Indonesia, melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab, menghindari pelanggaran serta berperilaku sesuai dengan norma-norma kemanusiaan. Selain menjadi primadona saat pelayaran muhibah, KRI Dewa Ruci pun kerap meraih berbagai prestasi bertaraf internasional. Salah satu penghargaan internasional paling bergengsi yang pernah diraih oleh KRI Dewa Ruci adalah Katisak Trophy saat Talkship di Reds, Australia tahun 1998. Pos TNI Angkatan Laut Kumai temukan puing yang diduga badan pesawat di tepi laut Teluk Rangau. Pos TNI Angkatan Laut Kumai di bawah kepemimpinan dan Posal Kumai, Letda Laut Pelaut Muhammad Soleh Rio Kusuma dari jajaran Pangkalan TNI Angkatan Laut Banjarmasin
berhasil menemukan puing-puing yang diduga badan pesawat yang terdampar di tepi laut Teluk Ranggau, Kalimantan Tengah. Dari hasil tracking terhadap puing yang diduga badan pesawat, diduga objek berada di 40 nautical mile dari Posal Kumai. Selanjutnya, setelah berkoordinasi dengan satuan samping seperti Basarnas, Polairut, Polsek Kumai, dan Lanut Iskandar, segera dilakukan tindak lanjut SAR dan peninjauan lokasi puing yang diduga badan pesawat. Pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat, tim tiba di TKP, tepatnya di Dusun Teluk Kramat, dan mendokumentasikan temuan tersebut dengan keterangan benda setengah tabung memiliki panjang 9 meter serta diameter 5 meter. Electric plate dan elektrik solenoid selanjutnya serpihan yang ditemukan diamankan di Posal Kumai, menunggu hasil koordinasi dengan pihak terkait. Ya netizen, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Stay safe and stay healthy. Saya Uli beserta redaksi yang bertugas pamit undur diri. Jala Seva, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.